saya ingin memberikan pemikiran saya terkait Gibran dan Prabowo yang maju ke Pilpres 2024 nanti. Banyak spekulasi atau argumen yang mengatakan bahwa inilah cara Pak Jokowi membalas dendam atau ya membalas apa yang dilakukan Bu Mega pada beliau. Saya tidak melihatnya seperti itu. Pak Jokowi bukan orang baperan dan tidak akan mengambil keputusan berdasarkan rasa pribadinya. Ini pemikiran saya ya. Berkaca dari Pilkada DKI di mana ada 3 kontestan, Ahok tidak menang di putaran pertama dan harus maju putaran kedua. Ahok kalah di situ. Padahal dia petahana. Itu juga bisa terjadi di Pilpres 2024 nanti. Ada 3 kontestan, kemungkinan Anies kalah di putaran pertama. Kalau di situ Pak Ganjar tidak menang 1 putaran, maka dia akan masuk putaran kedua Ganjar dan Prabowo. Dan suara pemilihnya Anies pasti larinya ke Prabowo. Maka para pendukungnya Pak Ganjar, buatlah Ganjar menang 1 putaran. Jika tidak, di putaran kedua kemungkinan Pak Prabowo yang akan menang. Kita berkaca lagi pada Pilpres sebelumnya, di mana Pak Jokowi itu petahana dan menangnya tipis sekali dari Pak Prabowo. Nah, kondisi itulah yang sudah dipikirkan dan diantisipasi oleh Pak Jokowi mulai dari sekarang. Beliau akan sangat senang jika Ganjar menang 1 putaran karena Pak Ganjar lah yang bisa melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi ini. Jika Pak Prabowo yang harus menang, harus ada orang di dalam sistem. Dan siapa orang itu? Ya Gibran. Jadi Pak Jokowi mengorbankan anaknya, mengorbankan dalam tanda kutip, untuk masuk ke dalam sistem dengan harapan dialah nanti yang bisa memberikan warna, memberikan pengaruh pada keputusan-keputusan yang akan diambil oleh Pak Prabowo. Dan benar kata Pak Denny Siregar yang mengatakan bahwa usia Pak Prabowo saat ini sudah cukup tua. Kemungkinan kalau terjadi sesuatu di jalan nanti harus ada wapresnya yang mumpuni, yang paham dengan pemerintahan. Dan untuk saat ini siapa orang itu selain Gibran yang bisa kita lihat? Nah, jadi jika terjadi sesuatu pada Pak Prabowo, Gibran yang akan naik nanti, dialah yang bisa melanjutkan kembali pembangunan bapaknya. Jikapun Pak Prabowo sehat walafiat sampai 5 tahun selesai, Gibran bisa memberikan warna, bisa memberikan pengaruh pada keputusan yang akan diambil oleh Pak Prabowo. Nah, pemikiran itulah kenapa saat ini Gibran harus mendampingi Pak Prabowo. Jadi bukan karena Pak Jokowi ingin balas dendam ke Bu Mega dan lain-lain, itu terlalu naif pemikiran seperti itu ya. Pak Jokowi yang dipikirkan cuma satu, bagaimana pembangunan yang sudah dia rintis itu nyampe ke tujuannya nanti. Itu aja. Bagaimana teman-teman? Setuju? Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya, sudah mulai ya guys. Masa-masa politik ramai ya, Gibran masuk ke jadi wakilnya Pak Prabowo. Wow, seru sekali ya. Memang benar apa yang dikatakan Mbak kita ini ya. Langkah politik Bapak Jokowi itu kita tidak bisa tebak ya. Kita tidak bisa meneka-neka ya guys. Dan saya rasa menurut saya benar juga apa kata Mbak kita ini ya guys. Ya, di sisi lain Bapak Jokowi pengen ataupun mau senang ya melihat Pak Ganjar menang jadi presiden. Nah, dan di sisi lain ya, itulah pintarnya Pak Jokowi ketika misalkan Pilpres di tahun 2024 ini 2 putaran, jaga kemungkinan dia sisipkan Gibran di Gerindra ataupun Pak Prabowo. Waduh, mantap sekali lah. Jadi seandainya lah kan, seandainya Pak Prabowo yang menang, maka daripada itu di situ ada Mas Gibran yang akan melanjutkan pembangunan ayahnya ya, Pak Jokowi ya guys. Nah sedangkan Ganjar dari PDIP udah jelas-jelas lah, pastilah akan melanjutkan program-program Pak Jokowi karena Pak Jokowi jadi presiden dari partai PDIP ya kan. Aduh, mantap sekali. Memang ini teknik-teknik ataupun langkah-langkah politik Pak Jokowi ini memang
mantap lah guys menurut saya. Karena dua ya, jaga kemungkinan juga ya, asalkan jangan ya Anies jadi presiden lah gitu ya kan. Nah jadi misalkan nanti 2 kali putaran, saya rasa memang ya benar juga. Kalau 2 putaran pasti Pak Prabowo menang, karena nanti pendukung Anies pasti akan memilih Pak Prabowo. Nggak mungkin juga lah, jarang-jarang lah yang akan memilih PDIP kan. Nah jadi garis keras juga lah pendukung Anies ini kan biasanya benci dengan partai PDIP. Nah jadi kalau 2 putaran besar kemungkinan Pak Prabowo akan menang. Nah karena pendukung Anies akan nimplung di Pak Prabowo. Tetapi kalau 1 putaran jelas-jelas lah Pak Mahfud ataupun Pak Ganjar pasti akan menang. Dan di sisi lain kalau Pak Ganjar, Pak Mahfud menang, Pak Jokowi senang-senang aja. Kalau Prabowo menang, Pak Jokowi akan senang-senang saja. Di dua-dua calon presiden ini akan melanjutkan pembangunan Pak Jokowi. Nah, jadi mantap sekali lah. Kalian bisa pikir juga lah ya guys. Oke guys, tapi itu sajalah untuk video kali ini. Kalian komen apa yang kalian harus komen. Apakah pemikiran dengan Mbak ini, dengan saya juga sepemikiran dengan Mbak kita, dan mantap sekali. Dan kalian bisa letak komen apa yang kalian rasa ya, ataupun apakah benar langkah-langkah Pak Jokowi ini sukar ditebak. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.